Salam kerajaan and shalom. Strategic Hours The Dance USA. Sekarang kita beribadah dalam Strategic Hours bersama gereja yang tidak lazim, Unusual Church, New Dimension, The Desire of All Nation USA. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, biarlah Tuhan dengan hari yang baru ini di Amerika dan juga di Indonesia, Tuhan, sesuatu yang baru, biar Engkau singkapkan melalui hamba-Mu, sehingga firman yang dilepaskan menjadi firman yang menghidupkan, firman yang mengubahkan, karena nature daripada firman itu sendiri adalah created, menciptakan sesuatu. Tuhan, terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember yang kental dengan acara Natal. Nah, di luar sana masih ada yang mempermasalahkan tentang tanggal kelahiran Yesus, yaitu tanggal 25 Desember. Saya mau katakan yang pasti tanggal kelahiran saya adalah 25 Desember. Nah, kita tidak perlu sebenarnya mempermasalahkan tanggalnya. Yang pasti, Yesus telah lahir, betul? Nah, sama halnya orang dahulu juga tidak mencatat secara tepat kelahirannya. Contoh, ada beberapa orang yang tanggal kelahiran dengan surat akte lahir berbeda tanggalnya, betul? Nah, yang pasti kelahiran Yesus adalah kelahiran yang luar biasa. Karena apa? Karena sudah dinubuatkan, ditunggu, dinantikan dan spektakuler. Bukan saja kelahirannya, tapi kehidupannya, dan bahkan kematiannya dan juga kebangkitannya. Dan sebab itu dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini bukanlah hanya semata berlaku untuk Natal, tapi juga suatu proses kelahiran dari bayi menjadi seorang putra yang dewasa, yang mempunyai kuasa memegang pemerintahan. Nah, anehnya, kalau ornamen Natal selalu yang ditampilkan adalah bayi di dalam palungan. Padahal itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi yang ditampilkan masih Yesus sebagai bayi. Maka itu tidak aneh, kekristenan kita pun masih bayi. Tidak diperhatikan, ngambek, ditegur, ngambek, ngancam, tidak dijadwal pelayanan mundur. Nah, masih bersifat bayi. Cuma bisanya nangis, betul? Nah, kita tidak bisa menjadi orang Kristen bayi, tapi harus bertumbuh hingga menjadi putra Allah, Son of God, yaitu Hoios. Hidup seperti Kristus, hidup sebagai putra Allah. Memang, waktu kita percaya, kita diberi otoritas menjadi anak Allah. Itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saya mau katakan anak-anak Allah di sini dalam bahasa aslinya adalah teknon, itu bayi, belum bisa mandiri. Nah, apa yang membuat kita menjadi anak Allah? Karena kita mempunyai DNA Kristus, yaitu Roh Kristus yang membebaskan kita dari hukum dosa, menghasilkan maut. Nah, Roma 8 ayat 1-2 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Yesus, Roh yang memberi hidup, telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam NLT-nya dikatakan demikian. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Belong to Jesus, yaitu jika memiliki Roh Kristus. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sudah jelas, kalau tidak memiliki Roh Kristus, berarti ia bukan milik Kristus. Pada saat kita percaya pada Yesus, itulah DNA kita yang lama, yang itu keturunan dari Adam, manusia Adam. Yang pertama diganti dengan DNA yang baru, itu Adam terakhir, yaitu DNA-nya Kristus. Kita bisa berkata bahwa kita adalah sama seperti Kristus. Apa yang sama? Yaitu DNA-nya. Karena DNA Kristus sudah teruji. DNA Kristus sudah betul-betul teruji ketika Dia menyerahkan, mempersembahkan darahnya,
pada saat dia hidup sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dia mengkinosiskan dirinya, dia mengosongkan dirinya. Dia bukannya melepaskan atau meninggalkan kealahannya, tapi dia menjadi manusia. Karena pada saat dia menjadi manusia, dia ada 100% manusia dan dia 100% Allah. Inilah yang tidak bisa dimengerti oleh agama lain atau kepercayaan lain. Tapi kita sebagai orang percaya mengerti. Sebab itu segala sesuatu tidak bisa kita masukkan dalam akal pikiran. Kenapa? Karena tidak mungkin pencipta memikirkan daripada yang diciptakan memikir penciptanya. Itu tidak mungkin. Atau seperti menaruh, kalau kata Mam Tatin bilang bahwa tidak mungkin kita mengoperasi Tuhan di meja operasi seperti kita mengoperasi mungkin waktu pelajaran biologi mengoperasi katak. Kita mengetahui ukuran katak, kepalanya, badannya, kakinya, otaknya bahkan, atau dalam-dalamnya kita bisa mengukur. Tetapi kalau Tuhan tidak bisa dioperasi, kenapa? Karena dia pencipta kita. Sebab itu hanya di dalam firman Tuhan ini katakan bahwa apapun yang engkau dengar, kalau engkau tidak mengerti, bukan berarti itu tidak benar, tapi karena kita belum disingkapkan firman Tuhan. Nah, dalam Roma 8:1-12 dalam Amplified Classic-nya dikatakan demikian. Therefore there is no condemnation, no judging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after dictate of the flesh, but after dictate of the Spirit. Itu for the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, the law of our new being. He's freed me from the law of sin and of death. Nah, dalam NASB-nya dikatakan demikian juga. Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the law of Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Jadi dengan kita percaya pada Yesus, kita hidup dalam roh, maka itu set you free, memberikan kebebasan dari apa? Dari hukum dosa dan maut. Nah, dalam TPT-nya ini sangat menarik sekali, dikatakan demikian. Roma 8:1-2 TPT dikatakan bahwa so now the case is closed. Artinya apa? Semua kasus, semua apapun tuduhan daripada iblis sudah selesai, sudah tutup. There remains no accusing voices of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the anointed one, for the law of the Spirit of life flowing through the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death. Menjadi anak Allah sewaktu kita mengenal Yesus tidak cukup. Kenapa? Karena seorang anak harus menjadi putra agar memerintah. Dari teknon diproses menjadi hios. Nah, itu sebabnya pada saat kita pergi ke gereja, sebenarnya kita bukan untuk melakukan aktivitas atau rutinitas, tapi kita apa? Dijadikan gereja, yaitu sebagai eklesia. Dikatakan oleh Yesus bahwa I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Apa itu gerejanya? Kita adalah the temple of God. Kita adalah tubuhnya Kristus. Kita adalah bangunannya Tuhan. Jadi Tuhan sendiri sebagai the cornerstone, sebagai batu penjuru. Maka kita akan dibangun menjadi living stone, menjadi batu-batu yang hidup. Nah, pada waktu kita masih berada, saya katakan, saya bersyukur saya bertemu dengan channel anugerah, dengan Bapak Rohani, Didit Mam Tatin. Saya seperti batu-batu yang berserakan, batu-batu yang berserakan di jalan, yang tidak tahu akan dibangun seperti apa. Memang engkau ke gereja, memang kita ke gereja, memang saya melayani, tapi saya tidak tahu menjadi apa, hanya cuma melakukan aktivitas, melakukan rutinitas, melakukan agamawi. Itu sebabnya pada saat hari Minggu, saya harus ke gereja. Pada saat saya keluar kota, saya harus menemukan gereja Indonesia terdekat sehingga saya bisa menunaikan ibadah saya. Itu adalah agamawi. Saya mau katakan, ketika saya mengenal tentang kebenaran ini, saya mengetahui bahwa saya beribadah di mana saja, kapan saja. Tidak terbatas waktu dan ruang. Karena apa? Karena saya adalah gereja. Bukan berarti kita tidak harus atau tidak ke gereja. No, karena gereja itulah personal. Gereja sebagai church personal, sebagai eklesia personal, dan juga sebagai eklesia corporated. Sebab itu firman Tuhan antara satu dan yang lain tidak bertentangan. Dikatakan dalam Ibrani 10:25, janganlah engkau meninggalkan
ibadah seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Nah, saya mau katakan, kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu sebagai kita untuk beribadah. Itu sebabnya di mana saja kita bisa beribadah pada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak datang ke gereja. Saya katakan sekali lagi, jangan memelintirkan kata-kata saya. Tetapi saya katakan bahwa kita sebagai eklesia person dan eklesia corporate. Tetapi yang paling utama adalah pengenalan, understanding about what the church is. The church is ourselves. The church is yang mana Tuhan telah membangun kita, membentuk kita, menjadikan tubuh kita sebagai gerejanya. Itu sebabnya saya katakan bahwa saya adalah batu-batu yang berserakan. Nah, sebagai orang tua membawa truk, dia memasukkan, mengambil batu-batu yang berserakan itu, yaitu saya, untuk apa? Untuk dibangun. Dengan apa? The cornerstone, sebagai batu penjuru yang ada Kristus. Gereja kalau tidak dibangun berdasarkan Kristus, maka itu adalah sia-siaan. Suatu menara Babel, bukannya gereja, bukan bangunan gereja, tetapi adalah apa? Itu adalah suatu bangunan Babel yang akan apa? Menampilkan kehancuran, kekacauan dan sebagainya. Sebab itu saya mau katakan bahwa pada saat kita dibangun, dasarnya adalah Kristus. Sebab itu dikatakan bahwa dalam kekristenan, inti kekristenan bukan pelayanan. Inti kekristenan bukannya berdoa. Inti kekristenan bukannya membagi-bagi sembako. Saya katakan tidak salah membagi sembako, tidak salah untuk berdoa, tidak salah untuk membaca Alkitab. Tetapi yang inti kekristenan adalah apa? Christ in us and we are in Christ. Banyak orang mengatakan hal itu sangat mudah sekali, bahwa Christ in us, we are in Christ. Tetapi bagaimana aplikasinya? Apakah benar bahwa Kristus sudah ada dalam hidup kita? Apakah benar kalau Kristus itu Christ in us and we are in Christ? Kalau Christ in us, that is right. Maybe, betul. Karena apa? Karena pada waktu kita mengenal Yesus, percaya Yesus, berarti Christ in us, the new creation in us. Itu sesuai dengan Galatia 2 ayat 20 atau 1 Korintus 5 ayat 17, bahwa kau adalah ciptaan yang baru. Apa yang ciptaan yang baru? Bukannya tubuhnya, tetapi apa? Rohnya. Itulah ciptaan yang baru. Seperti dalam kata-kata perjanjian lama pun dikatakan bahwa aku akan memberikan roh yang baru, yang hati yang baru. Yaitu apa? Yaitu roh Kristus. Saya mau katakan, ini bukan pengajaran sesat, tetapi ini adalah Alkitabiah. Tetapi kalau engkau mengatakan bahwa itu sesat, berarti engkau tidak mengerti. Dan engkau belum dibukakan. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 19 ayat 130, kata bahwa setiap firman yang disingkapkan itu menjadi terang dan membukakan bagi orang-orang yang bodoh. Itu sebabnya saya katakan orang bodoh di sini bukan karena dia tidak sekolah, tapi karena tidak mengerti firman yang disingkapkan, dan itu tidak menjadi terang. Pada saat firman tidak menjadi terang, firman tidak disingkapkan, maka firman itu tidak menjadi kebenaran. Pada saat firman tidak menjadi kebenaran, maka firman itu belum membebaskan hidup seseorang. Nah, kalau dia bilang bahwa Christ in us, pada waktu dia percaya, tapi we are in Christ, itu adalah suatu proses. Artinya apa? Pada saat we are in Christ, berarti apa? Berarti Kristus yang nampak. Pada waktu Kristus yang nampak, bukan perbuatannya Kristus. Memang tidak salah untuk berbuat baik, untuk mengampuni. Firman Tuhan berkata, kalau ada yang menabrak pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada yang meminta 1 lembar pakaian, kasih 2 lembar. Kalau ada yang meminta 1 mile berjalan, kita berikan 2 mile. Itu tidak salah, tapi itu adalah suatu perbuatan. Yang penting bagi kita sebagai Kristen adalah bahwa Kristus itu menjadi rupa. Kita menjadi rupa dalam kesempurnaan, menjadi kepenuhan Kristus. Itulah yang utama sebagai Kristenan. Nah, pada saat seperti Kristus, apapun situasi keadaan kita, maka kehidupan kita seperti Kristus juga. Demikian, bahwa dia tidak mudah stres. Bukan berarti saya katakan bahwa saya tidak punya masalah. Masalah sama. Seperti halnya Daud dan Saul menghadapi hal yang sama, yaitu siapa? Goliat. Dia menghadapi Goliat, itu ada satu problem, satu masalah. Tetapi Saul adalah seorang raja yang secara tubuh itu lebih perkasa, lebih gagah daripada Daud. Tetapi di sini adalah karena pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya penting pengenalan akan Tuhan. Seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan, itu akan menentukan bagaimana kita menghadapi suatu masalah, persoalan. Bukannya saya tidak punya masalah, saya punya masalah. Dan setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Tapi
pada saat kita dewasa, pada saat kita punya roh yang mature, maka kita akan melihat secara segala sesuatu masalah sebagai dari perspektif kerajaan surga. Saya mengatakan, Saul melihat Goliat sebagai masalah, tapi Daud, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia melihat Goliat menjadi suatu tantangan, menjadi suatu challenge, kata Bapak rohani saya, menjadi suatu challenge. Sehingga apa? Dia tahu bahwa dia akan merebut menjadi menangan. Nah, itu sebab kita dikatakan dalam Roma 8:14, tadi dalam Yohanes 1 ayat 12, menjadi anak-anak Allah, memberi kuasa menjadi anak-anak Allah, itu masih teknon. Tetapi kita harus menjadi dewasa sebagai Roma 8:14, dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, anak Allah dalam Roma 8:14 ini, dalam bahasa aslinya itu bukannya teknon lagi, tapi apa? Hios, bukan teknon. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan asas-asas pertobatan dasar kita. Itu terdapat dalam Ibrani 6 ayat 1. Dikatakan demikian, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan pada Allah. Oleh sebab itu kita harus selesai dengan hal-hal dasar. Agar apa? Agar kita bisa mengalami press on to maturity. Itu dalam Hebrew 6:1-3 NSB ini kan bahwa therefore leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity. Kita harus meningkat kepada kedewasaan, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washing and laying on of hands, and the resurrection of the dead and eternal judgment. And this we will do if God permit. Nah, kita tidak akan menuju kepada kesempurnaan jika tidak selesai dengan hal-hal dasar. Dan itu semua karena apa? Karena God's permit, karena Tuhan izinkan kepada kita untuk menjadi dewasa. Tidak semua orang bisa menjadi dewasa. Memang dia berkata bahwa, oh saya dewasa kalau saya melayani. Saya bilang itu salah. Artinya apa? Bukan berarti salah untuk melayani. Tapi kalau kita punya prinsip, punya definisi daripada kedewasaan rohani adalah kalau kita melayani, kasihan dengan orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk melayani. Berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi dewasa. Saya katakan sekali lagi bahwa kedewasaan rohani bukan daripada apa yang kita lakukan, tapi apa? Tapi Christ in us, itu yang menjadi apa? Kristus dalam kita itu menjadi dewasa, sehingga kita apa? Menjadi serupa kesempurnaan atau kepenuhan dengan Kristus. Nah, kesempurnaan tidak selesai dengan hal-hal dasar. Bukan berarti menyempelekan tentang pertobatan, kebangkitan dan sebagainya. Justru, katakan justru, itu dasar. Tapi jangan kelamaan di dasar terus. Berarti nggak naik level, betul? Nah, ingat, next level, next devil. Next level, less devil. Next level, no devil. Artinya apa? Kita pada saat next level, maka iblis kita, godaan kita akan berbeda. Karena kalau kita masih kopral, istilahnya, kalau istilah ketentaraan, ada istilah pangkat kopral atau sebagai prajurit biasa. Tapi pada saat kita sudah mengalahkan itu semua, kita akan naik ke atas lagi. Ingat, semakin tinggi semakin berkurang. Jadi next level, less devil. Kalau kita terus naik lagi, next level, no devil. Nah, banyak orang berkata bahwa kalau kita semakin tinggi, maka semakin banyak godaannya, semakin banyak angin besarnya. Saya mau katakan, kita berdiri sebagai siapa atau sebagai apa? Kalau kita sebagai orang yang naik atas pohon, merasakan ketinggian, maka kita akan merasakan hempasan angin yang begitu besar, betul? Tetapi kalau kita sebagai pohon, dengan hempasan angin, itu akan membantu kita untuk menambah kuat akar-akar daripada pohon itu sendiri. Sebab itu jangan jadi pohon atau jangan jadi kerak di atas pohon, tapi biar menjadi pohonnya. Dan bukan pohon saja, tetapi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Nah, untuk bisa next level, harus tetap mau diproses. Jangan berkata bahwa, wah, selama kita hidup masih terus diproses. Nah, kalau proses terus, saya bilang, no process, no progress. No progress, no reward. Kalau lagi diproses, jangan suka protes. Kalau protes, tidak akan ada reward, tidak akan ada suatu kemajuan, tidak akan ada suatu hadiah yang akan kita dapat. Nah,
Hidup itu terus diproses. Bukan menuju kemuliaan. Saya katakan bukan menuju kemuliaan, tapi apa? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, Didit mengingatkan agar kita waspada dengan suddenly. Sewaktu-waktu, sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Jika hal yang baik pasti menyenangkan, tapi jika yang buruk, saya mau katakan, dan saya mau berdoa, dan saya percaya jika kita tetap dalam perahu, selama kita menjadi orang yang dalam bahtera, maka kita melihat yang mengerikan bagi orang dunia, justru menjadi kesempatan untuk kita terus naik dan melambung tinggi manusia roh kita. Amin. Nah, Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 dikatakan demikian. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, dalam TPT-nya dikatakan bahwa make very sure that you never refuse to listen to God when He speak. Jangan kita menolak untuk mendengar suara Tuhan ketika Dia berbicara. Atau dalam ini dibilang bahwa don't turn you back on the speaker. Kita tahu kalau kita membelakangi speaker, maka kita suaranya tidak menjadi jelas. Now, for the God who spoke on earth from Sinai is the same God who now speak from heaven. Jadi Tuhan yang sama sedang berbicara juga kepada kita. Bukan berarti saat sekarang ini Tuhan berbicara secara audible. Tuhan bisa berbicara dengan segala berbagai macam cara. Tapi Tuhan masih berbicara. Tuhan masih berbicara kepada orangnya. Tuhan masih berbicara kepada hati yang mau membuka, yang mau mendengar. Tuhan tidak akan berbicara kalau kita tidak mau mendengar. Percuma, sebab firman Tuhan itu sangat dahsyat sekali. Dia akan berbalik. Katakan bahwa firman Tuhan itu pedang, seperti pedang bermata dua. Dia akan menghantam, akan memisahkan roh dan jiwa, sumsum dan tulang. Sebab itu katakan bahwa hati-hati pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita harus benar-benar mendengar dengan teliti. Those who heard Him speak His living words. Itu karena apa? Perkataannya perkataan yang menghidupkan on earth, for nowhere to hide. So what chance is there for us to escape if we turn our backs and God and refuse to hear His warning as He speak from heaven? The earth was rocked at the sound of His voice from the mountain, but now He has promised once and for all, I will not only shake the system of the world. Jadi sistem dunia yang akan digoncangkan, bukan hanya sistem dunia yang digoncangkan, but also the unseen power. Itu suatu kuasa yang tidak kelihatan in the heavenly realm. Bukan ini heavenly realm ini bukannya surga, tapi di alam, di lapisan langit. Ya, karena kita punya lapisan pertama itu atmosfer, lapisan kedua itu the heavenly places, dan yang lapisan ketiga itu adalah tahta Allah, God's heavenly realm. Now this praise once and for all clearly indicate the final removal of things that are shaking, that is the old order. So only what is unshakable will remain. Dunia akan mengalami goncangan, tapi hasil goncangan akan jatuh kepada orang benar. Itu bedanya. Kita menjadi orang fasik atau orang benar. Goncangan bagi orang benar itu merupakan suatu berkat. Itu terdapat dalam Hagai 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah punya segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kalau orang yang tinggal di rumah Tuhan, maka pada saat goncangan terjadi, maka semua benda-benda yang di luar bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan akan mengalir memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Goncangan bagi di luar God's kingdom adalah suatu bencana, mengerikan. Tapi bagi yang di dalam God's kingdom, itu menjadi suatu berkat. Ingat, pendewasaan bukan hasil, tapi proses.
Banyak nilai-nilai yang salah seperti hidup seperti Kristus. Hanya mudah diucapkan hidup seperti Kristus. Tapi aplikasinya biasa melakukan kegiatan perbuatan baik dan sebagainya. Saya mau katakan, untuk perbuatan baik, orang di luar Kristen itu lebih banyak berbuat baik. Untuk bisa memberi sedekah, orang di luar Kristen lebih banyak bisa memberi sedekah. Tapi menjadi seperti Kristus adalah apa? Mendewasakan Roh Kristus di dalam kita. Itulah yang tidak bisa mereka melakukan. Itu sebabnya kita harus seperti Kristus, bukan seperti perbuatannya. Tidak salah untuk berbuat baik, tidak salah untuk membagi sembako, tidak salah untuk berbuat hal-hal yang orang lain pandang bahwa engkau baik. Tetapi yang penting adalah apa? Kristus dalam kita. Itulah yang dewasakan. Itu banyak hal juga tentang dewasa rohani. Atau tentang dewasa rohani itu, seperti saya katakan bahwa banyak orang berkata bahwa dewasa rohani kalau saya membaca firman, membaca Alkitab. Tidak salah untuk membaca ayat. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat itu akan menjadi ayat. Hanya tetap ayat. Tapi ayat itu harus berubah menjadi apa? Menjadi rema. Menjadi satu firman. Nah, bukan saja menjadi rema, tapi menjadi dabar. Menjadi firman yang berkuasa, yang bisa merubah sesuatu. Itulah dabar. Nah, kita ayat bisa baca, tapi berapa banyak kita membaca ayat tapi tidak mengerti. Dan bahkan terjadi pertentangan. Loh, kok ini dengan ayat yang ini kok bertentangan? Nah, yang ini mengatakan demikian, ayat yang ini mengatakan demikian. Saya mengatakan, bukan yang salah, bukannya ayat yang kamu baca, tapi karena engkau tidak mengerti apa yang kau baca. Itu sebabnya kita perlu firman yang disingkapkan. Nah, firman disingkapkan adalah melalui apa? Melalui orangnya Tuhan. Melalui di dalam aliansi ini adalah dari Bapa Rohani. Bapa Rohani mendapat dari Bapa Rohaninya lagi. Pada saat disingkapkan, maka firman Tuhan yang disingkapkan itu adalah menjadi apa? Menjadi legacy bagi anak-anaknya. Karena dalam hal ini, di aliansi ini adalah tentang Bapa dan Anak, tentang sonship, tentang fathership, di suatu covenant, suatu hubungan, suatu frekuensi, suatu bukan keterikatan, tapi suatu connections yang kuat. Ya, jadi pada saat kita sebagai Bapa dan Anak, sebagai sonship, maka kita otomatis mempunyai legacy, mempunyai suatu warisan yang diberikan, turunkan kepada daripada orang tua rohani. Nah, terus ada lagi tentang doa. Saya dulu di gereja yang lama mendengar bahwa ada statement banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Saya bilang, wow, itu ajaran dari mana? Itu pengajaran dari mana? Itu sangat salah sekali. Sebab doa tidak menentukan kita punya berkat. Tapi doa itu membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti apa maunya Tuhan. Nah, nanti saya sebentar akan uraikan tentang kemauannya Tuhan dan sebagainya. Nah, berkat, tentang dosa, tentang berkat. Berkat itu banyak diartikan bahwa berkat itu seperti apa? Seperti barang-barang, seperti mendapat rumah berarti mendapat berkat, mendapat mobil baru menjadi berkat. Saya bilang salah. Itu berkat secara jasmani. Itu berkat yang dinilai hanya semata-mata hanya materi. Saya katakan bahwa itu salah. Karena berkat itu tidak terbatas. Berkat itu bisa Tuhan berikan karena favornya Tuhan diberikan kepada siapa saja. Tidak berbentuk, tidak hanya berbentuk jasmani. Memang bisa berbentuk jasmani, tetapi juga yang terlebih utama adalah berkat-berkat rohani dari surgawi. Itu apa? Firman Allah. Karena firman Allah itu berlaku dan bisa untuk diberikan kepada siapa saja. Tidak melihat status, tidak melihat pekerjaan, tidak melihat ekonomi dan sebagainya, tapi bisa diberikan kepada siapa saja. Sebabnya firman itu adalah berkat kita yang terbesar. Pada saat kita menerima firman disingkapkan, itu adalah suatu harta karun yang tidak terhingga. So pada saat firman tidak disingkapkan, maka itu tidak akan menjadi suatu kebenaran. Dan kebenaran itu tidak akan membebaskan kita. Terus kita masih hidup di dalam pergumulan hidup. Kenapa? Karena firman itu tidak disingkapkan. Bukan firman yang salah, tapi karena tidak ada penyingkapan firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kalau Tuhan bilang dalam Ulangan 29, firman yang disingkapkan itu adalah menjadi bagian kita. Kalau belum disingkapkan berarti bukan menjadi bagian kita. So itu kita perlu firman yang disingkapkan. Engkau mungkin sudah membaca firman Tuhan 100 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kalau hidupmu tidak berubah, cara pandangmu tentang Tuhan tidak berubah, maka itu sia-sia. Karena firman yang kau baca,
firman yang tidak hidup, hanya hafalan saja sifatnya. Mungkin kau hafal satu ayat, tapi engkau tidak menghidupinya. Nah, tentang dosa, banyak hal yang salah tentang dosa. Bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa putih, ada dosa gelap. Mungkin kalau pada putih ada dosa gelap. Saya bilang dosa adalah dosa, karena upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Kalau istilahnya kalau arang itu hitam, mau arang hitam kecil, arang kecil atau arang besar tetap hitam. Nah, dosa pun demikian. Bukan berarti kita bisa menyamakan dengan arang. Tidak. Hanya menggambarkan untuk lebih kita mudah mengimajinasikan bahwa dosa adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tidak ada white sin, ada black sin. Atau gray sin, tidak ada. Dosa adalah dosa. Nah, kadang-kadang kita juga tidak konsisten. Artinya apa? Kita merohanikan satu hal, tapi kita compare dengan hal lain, rohani itu dihilangkan. Nah, contohnya, ada satu lagu bersamamu Bapa, ku hadapi semua. Betulkah bersama Bapa kita hadapi semua? Pada saat kita menghadapi masalah, kita sudah pusing. Kita sudah langsung struggle. Padahal kalau kita menyanyikan bersamamu Bapa, ku hadapi semua, berarti kita yakin kalau kita bersama dengan Bapa. Pemazmur katakan bahwa Bapa kita akan menggendong kita sampai masa tuamu, aku akan menggendong engkau. Nah, kalau kita menyadari ini semua menjadi kehidupan, bukan menjadi satu ayat yang menjadi ayat yang hafalan, tapi menjadi ayat yang kita hidupi, maka ini sangat dahsyat sekali. Terlebih kalau engkau menyadari bahwa di dalammu itu ada Roh Kristus yang berkuasa itu, maka dia dalam Filipi 4:13 bahwa Now I found about the explosive power infuses me to conquer every difficulty. Kalau kau menyadari bahwa Tuhan ada kuasa Kristus di dalam kita yang bisa mengalahkan setiap kesulitan kita, that is so powerful. So itu jangan cuma mengentengkan setiap hal yang sebenarnya itu sangat dahsyat sekali. Hati-hati dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Nah, saya mau katakan bahwa saya menemukan orang yang Tuhan, yaitu Master Builder, Bapak Rohani, yang membangun kerohanian saya. Saya mau katakan, kebiasaan lama mengadakan, apalagi di Amerika, di setiap Thanksgiving, ada retreat 3 hari, 4 hari, dengan 2 pembicara, 3 pembicara, dan sebagainya. Tapi pengalaman saya, dan saya juga yakin dialami oleh semua orang, itu hanya meluap-luap 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 2 bulan lah, atau 3 bulan. Sehingga pada tahun berikutnya lagi, kita harus prioritas lagi, supaya apa? Misalnya berkobar-kobar, atau dinyalahin lagi, atau diangetin lagi. No, ini bukannya acara KKR, tetapi apa? Tapi ada suatu roh, kehidupan roh. Sebab pada saat kita hidup dalam roh, maka roh kita selalu berkobar-kobar ketika kita mendengar firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saya mengucap syukur mempunyai bapak rohani, mempunyai mam rohani, orang tua rohani yang membangun saya. Seperti halnya Master Builder, untuk membangun rumah itu hanya diperlukan tukang, bukan dokter, bukan juga pelawak. Bukan berarti dokter salah, bukan berarti pelawak salah, tidak. Tetapi untuk membangun rumah itu hanya diperlukan apa? Seorang tukang, seorang kontraktor, seorang builder. Nah, seorang builder itu harus mempunyai doktrin apostolik, doktrin kerasulan. Karena hanya rasul yang bisa membangun, yang doktrin yang menghancurkan, menyelaraskan, supaya bisa dibangun dasarnya. Amin. Nah, jika kita ingin mengalahkan iblis, harus belajar dari yang pernah mengalahkan. Betul? Itu siapa? Kristus. Dia sebagai manusia, dia dicobai, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Sebabnya kita harus belajar kepada Kristus. Kita punya Roh Kristus. Hanya kita tidak mungkin bisa bertemu. Seperti halnya pada suatu kali murid-murid Yesus bertanya bagaimana aku bisa mengenal Bapa? Tuhan Yesus berkata bahwa kalau engkau melihat aku, kalau engkau mengenal aku, maka engkau mengenal Bapa. Sama halnya dengan kita. Kita tidak bisa mengenali Tuhan. Banyak orang berkata bahwa
Oh, saya tidak perlu pendeta, saya tidak perlu hamba Tuhan. That's fine, tetapi tidak bisa kita bertemu dengan Tuhan. Kalau engkau bilang bahwa engkau bisa berhubungan dengan Tuhan, berarti apa fungsi daripada 5 jawatan atau 5 anugerah, yaitu ada gembala, ada guru, ada nabi, ada rasul, dan juga ada penginjil. Apa gunanya mereka disiapkan untuk Tuhan? Itu untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa, saya katakan penginjil. Penginjil itu sifatnya memperkenalkan, menaruh, atau memperkenalkan Kristus kepada orang. Tapi selain itu perlu seorang rasul yang untuk membangun batu penjuru itu menjadi living stones. Ya, saya mau katakan bahwa sebenarnya kita harus hidup seperti Kristus. Sehingga pada saat kita seperti Kristus, kesempurnaan Kristus, ingat, dari kesempurnaan kita belum mencapai kesempurnaan, tapi kita menuju kesempurnaan. Kita bukannya menuju kepada kemuliaan, saya katakan, tetapi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga dalam Amsal dikatakan bahwa hidup jalan orang benar adalah semakin percaya, semakin kuat dan semakin kuat sampai lembang tengah hari. Kita adalah orang benar. Kalau kita orang benar, berarti kita akan semakin kuat dan semakin bercahaya. Amin. Nah, sebenarnya setiap jawaban sudah tersedia terlebih dahulu sebelum muncul suatu pertanyaan atau suatu persoalan. Amin. Seorang guru, dia pasti sudah punya jawaban sebelum dia membuat soalnya. Demikian juga Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah punya jawaban untuk setiap permasalahan hidup kita. Hanya kita perlu tahu apa jawabannya. Diberkati, saya katakan bukan materi, juga bukan kesehatan. Banyak orang kata bahwa, oh saya sudah, puji Tuhan saya sehat, saya diberkati. Saya bilang kasihan sekali kalau misalnya ada yang sakit. Dia akan tersinggung sekali. Karena apa? Karena orang sakit itu merasa bahwa dia tidak diberkati. Saya mau katakan sekali lagi bahwa diberkati itu bukan soal keadaan kita, atau situasi kita, atau ekonomi kita, atau materi sifatnya. Tapi diberkati pada saat firman disingkapkan. Firman itu memberi kebebasan, menjadi kebenaran dalam hidup kita. Itulah berkat. Jadi walaupun engkau sakit, jangan khawatir, engkau pun menjadi orang yang diberkati pada saat apa? Pada saat engkau mendengar firman, dan firman disingkapkan bagi engkau. Sebab itu buka hatimu. Maka firman itu akan menjadi firman yang menghidupkan. Pada saat firman menghidupkan, firman kesembuhan terjadi, engkau terima, maka dalam nama Yesus, apapun penyakitmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin engkau tidak sembuh, tetapi setidaknya rohmu bangkit, rohmu bangun, rohmu berkobar-kobar. Karena hidup itu adalah roh yang paling utama. Tubuh hanyalah vehicle, tubuh hanyalah kendaraan saja. Mungkin tubuh kita lemah, tapi roh kita harus menyala-nyala, harus kuat dalam Tuhan. Karena roh itulah yang menghubungkan kita dengan Tuhan, bukan tubuh kita. Tubuh kalau kita meninggal hanya kembali pada tanah, tapi firman Tuhan itu adalah roh yang menghidupkan. Amin. Nah, karena apa? Firman yang mengasihkan, atau sifatnya firman adalah creative, mengubahkan. Itu akan berakselerasi. Kadang kita menginginkan hal yang utama, tapi merumitkan hal yang sebenarnya mudah. Kita mengentengkan hal yang utama, beribadah itu gampang, cuma datang ke gereja, beri persembahan, pulang. Itu adalah mengentengkan hal yang utama. Sebab pada saat kita mengentengkan hal utama, kita kehilangan kuasa daripada ibadah itu sendiri. Tetapi kadang-kadang kita merumitkan hal yang sebenarnya mudah. Itu apa? Kita mendengar firman. Mendengar firman itu mudah sekali, hanya kita memberikan telinga kita seperti seorang murid, mempunyai hati seperti seorang murid. Tetapi itu menjadi sukar. Karena apa? Karena tidak terbiasa untuk mendengar firman Tuhan. Kita tidak terbiasa untuk ditegur. Kita tidak terbiasa untuk mendengar firman yang keras, yang mendidik kita, yang mengajar kita. Karena firman Tuhan itu apa? Satu, sifat firman Tuhan mengajar. Mengajar. Sehingga dengan mengajar kita dinyatakan tentang kesalahan kita. Kita disadarkan tentang kesalahan kita. Pada saat kita disadarkan tentang kesalahan kita, kita bertobat, kita berbalik daripada jalan yang salah. Dan juga apa? Yang keempat, fungsi firman adalah kita menuju kepada hidup benar, kebenaran. Nah, saya bilang bahwa kadang-kadang kita mengentengkan hal yang utama, tapi merumitkan hal yang sebenarnya mudah. Atau ada juga orang di luar di sana berkata bahwa jika bisa dibikin susah, kenapa harus dimudah? Kenapa harus dipermudah? Nah, demikian juga masalah juga. Kita yang bikin susah itu apa? Kita sendiri. Sebenarnya masalah itu adalah mudah. Kenapa? Karena Tuhan punya jawaban. He is the answer. Tapi kita yang bikin mudah, kita yang bikin sulah, kita yang bikin sulit, kita yang bikin susah.
Nah, mengikuti Yesus bukan tujuannya, tapi Kristus itu sebagai akhir. Mengikuti Yesus bukannya kita membaca Alkitab atau belajar Alkitab atau school of something. No, saya mau katakan itu tidak salah, tetapi bukan itu tujuannya. Tapi tujuan akhirnya apa? Kita hidup seperti menjadi keserupaan dengan Kristus. Nah, saya mau katakan orang hebat bukanlah orang sibuk. Karena orang sibuk belum tentu hebat. Amin. Orang hebat adalah orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Orang yang sukses bukan orang yang dinilai secara materi. Tidak salah kalau kita punya materi banyak tetapi kita harus mengerti apa tujuan kita punya materi. Apa tujuan yang Tuhan percaya pada hidup kita. Itu yang paling utama. Nah, jika hal-hal lahiriah masih disejarkan atau dibandingkan dengan Kristus, maka sesungguhnya kita belum mengalami Kristus. Artinya, kalau saya percaya Tuhan, maka saya berharap menjadi kaya. Kalau saya percaya Tuhan, maka semua urusan saya akan dipermudah. Kalau kita membandingkan hal itu, berarti kita sesungguhnya belum mengalami Kristus. Nah, jika hal-hal lain lebih berharga atau tidak menjadi sampah, berarti Kristus belum menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan tidak memberi pekerjaan yang akan menghalangi firman. Tuhan selalu memberi pekerjaan yang sesuai, yang supaya kita bisa mendengar firman juga. Karena iblis itu, ingat tentang benih, tentang kerajaan surga, itu benih ditabur. Kemudian ada datang burung, bukannya memakan, sebab iblis tidak memakan firman. Dia hanya menyingkirkan firman, sehingga kita tidak mengalami kuasa firman, sehingga kita tidak menikmati firman, sehingga firman itu tidak bertumbuh, tidak berbuah, dan tidak menghasilkan. Nah, saya katakan bahwa sukses itu bukannya hasil, tapi sesuai dengan tujuan berfungsi. Kesuksesan saya bukan karena saya bisa beli iPhone, tapi bagi pencipta Apple, saya belum berhasil jika hanya digunakan untuk hanya kirim message atau Facebook atau WA saja. Betul? Begitupun, jika hanya bisa kaya, pencapaian, atau dikenal orang, berbuat sedekah, itu tidak perlu Kristus, karena orang di luar Kristus pun bisa melakukan dan memilikinya, betul? Dan bahkan lebih baik mungkin. Dan menghampiri Tuhan dengan ketakutan, karena Tuhan sudah memberikan keberanian untuk menghampiri tahtanya. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 21. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau kita masih takut mendekati Allah, berarti masih ada tuduhan. Berarti kita masih belum bebas. Sebab itu dalam Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saya mengatakan, ayat itu berkuasa walaupun di mulut orang yang tidak benar. Ayat dipakai untuk para dukun, mungkin paranormal, berkuasa, bisa berkuasa. Hanya ayat itu tidak menjadi kebenaran yang membebaskan kalau berada di mulut orang yang tidak benar. Tapi kalau firman atau ayat itu menjadi firman yang menghidupkan dan firman yang membebaskan, menjadi suatu kebenaran jika di mulut orang benar. Semua orang atau bahkan iblis pun bisa memperkatakan ayat, bisa mengulang ayat, tetapi dengan punya tujuan yang berbeda, punya tujuan yang salah. Padahal firman itu adalah untuk menghidupkan, roh yang menghidupkan, kebenaran yang membebaskan. Amin. Nah, kita dikenal dalam hal ini, kita tidak akan take over sebelum crossover. Kita harus menyeberang. Kita akan mengalami hal-hal surgawi, kita akan mengalami hal-hal yang rohani. Kalau kita mau melangkah, menyeberang. Kalau kita mau melangkah dari kehidupan the system of the world to the system of the kingdom of God. Jangan khotbah sesuai kebutuhan jemaat. Nah, sebab itu banyak orang mengusulkan kepada saya, khotbah dong yang tentang pengharapan, khotbah tentang Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan adalah gembala, dan sebagainya. Saya bilang, no, saya tidak berkhotbah sesuai kebutuhan. Itu yang terjadi pada kehidupan lama saya. Pada waktu awal tahun, saya pernah mengusulkan, saya pernah membuat satu angket
kepada jemaat. Kira-kira hal-hal apa atau topik apa yang mereka butuhkan, soal doa kah, atau soal masalah, soal keluarga, soal kasih, soal dan sebagainya. Saya memberikan angket kepada mereka, kepada jemaat, supaya jemaat mengisi, dan itu menjadi referensi buat saya untuk bahan khotbah selama 1 tahun atau berapa bulan, 3 bulan atau apapun, menjadi bahan khotbah saya untuk saya bawakan. Nah, itu cara lama, itu sistem lama, the old order istilahnya. Tadi firman Tuhan, the old order. Saya katakan jangan khotbah sesuai kebutuhan jemaat, tapi sesuai kebutuhan Tuhan. Nah, kita sering jangan tanya hanya apa yang kita mau. Kita seringkali bertanya, Tuhan menjawab. Kita berdoa, kita mau Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keadaan kita. Saya mau katakan jangan mau tahu hanya apa yang kita mau tahu. Nah, jangan mau tahu hanya apa yang kita mau tahu, tapi kita harus mau tahu apa yang Tuhan mau kita tahu. Jadi kita harus mengikuti kemauan Tuhan, apa yang Tuhan mau, supaya kita tahu. Sehingga kita apa? Sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu tidak mudah. Dengan demikian tidak mudah untuk diselewengkan. Kemuliaan tanpa Kristus, that is not original. Nah, kesukaan kita itu membicarakan apa yang kita suka, betul? Kalau saya suka motor, saya akan suka dengan motor. Pada saat kita ngomong soal motor, langsung ngesing, langsung terkonek gitu. Nah, begitupun dengan kita. Kalau kita suka firman, maka ketika kita mendengar firman yang menghidupkan, pasti kita akan bergairah. Saya bisa 5 jam, 7 jam sharing tentang firman. Saya pernah terjadi ketika kami perjalanan ke Boston, ke New Hampshire. Selama perjalanan 5 jam sharing firman, selama 7 jam sharing firman. Padahal belum tidur. Seperti hal yang sekarang ini, saya belum tidur. Saya baru mendengar firman dari streaming dari orang tua rohani saya, dan saya terus sampai sekarang belum tidur. Tapi saya ketika men-sharingkan firman, mendengar firman, roh saya bergairah, roh saya berkobar-kobar, roh saya melambung tinggi. Kata Mam Tatin, satu pujiannya, rohku melambung tinggi. Jadi roh saya melambung tinggi, bergairah tentang Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Tiada lain kesukaannya firman Tuhan. Jadi kesukaan kita itu menentukan kita tertarik atau kita ngesing atau kita terkonek dengan apa. Nah, saya mengatakan yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri, jujur atau tidak jujur. Yang parah, saya katakan bahwa jika kita tidak jujur pada diri sendiri, kita mencoba membohongi diri sendiri. Saya bilang sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup jujur. Sebab itu dalam aliansi ini, itu standarnya adalah apa? Clean, clear, pure. Dalam hal motif, moral, money, and marriage, itu tidak mudah untuk clean, clear, pure. Kenapa? Karena mungkin kehidupan kita sebelumnya tidak clean, clear, pure soal motif. Itu sangat tipis sekali antara melayani Tuhan dengan motif yang benar, tapi melayani Tuhan dengan motif tertentu. Saya mau katakan, di aliansi ini benar-benar teruji. Kalau saya melayani Tuhan, benar-benar melayani Tuhan, tidak mempunyai motif tertentu mendapatkan sesuatu atau mengambil kredit sesuatu. Dan itu pernah saya disalahartikan atau saya pernah dicurigai. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, dicurigai bahwa saya akan menarik dia untuk ikut saya. No, saya hanya menyampaikan firman. Tujuan saya untuk menyampaikan firman apa? Untuk memberikan kehidupan, untuk mengimpartasi kehidupan, supaya kehidupan mereka lebih mudah lagi untuk menghadapi setiap masalah. Nah, saya menyampaikan firman bukan untuk menjadi pengikut saya. No, saya tidak perlu pengikut. Karena pengikut hanya mengikuti pada saat sesuai dengan kebutuhannya. Tapi pada saat tidak menemukan kebutuhannya, itu pun yang dialami oleh Yesus. Yesus merelakan untuk ditinggalkan oleh 5.000 pengikutnya. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa mereka mengikuti hanya untuk kepentingan perut mereka sendiri. Seseorang bisa mengikuti kita karena punya kepentingan. Tapi saya mau katakan, saya menyampaikan firman tanpa kepentingan pribadi. Sebabnya pada saat kita hidup dalam Kristus, kita tidak punya ego self lagi. Firman Tuhan dari Dad dikatakan bahwa kalau kita hidup dalam Kristus, maka self kita tidak ada lagi. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. No more I. No more I. Jadi tidak ada lagi I dalam hidup saya. Nah, seperti halnya pada saat kita percaya pada Tuhan, ada Roh Kristus
itu kita akan berakselerasi dengan hal-hal jasmani. Melihat segala sesuatu itu menjadi mudah sekali. Kenapa? Karena roh itu lebih kuat. Kalau tubuh kita lemah, tapi roh kita kuat, maka tubuh yang lemah itu akan mengikuti roh yang kuat. Tapi pada saat roh kita lemah, tubuh kita lemah, maka hancurlah. Pada saat roh kita lemah, tubuh kita kuat, tapi jiwa kita tidak kuat, maka kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah menjadi kecewa. Kita akan mudah menjadi bingung menghadapi sesuatu masalah. Kita akan mudah menjadi tersinggung dan sebagainya, karena jiwa kita tidak kuat. Sebab itu kita penting untuk menguatkan, untuk membangkitkan manusia roh kita supaya kita kuat. Amin. Nah, saya dapat ilustrasi pada waktu saya berkendaraan. Saya terus merenungkan firman. Tuhan kasih ilustrasi seperti ini. Kita naik pesawat. Dengar? Kita naik pesawat, sama pesawatnya, sama tujuannya, betul? Nah, tapi beda tempat duduk. Artinya apa? Ada yang namanya kelas bisnis, ada yang namanya kelas ekonomi, ada yang namanya kelas apalagi saya nggak tahu, karena saya belum pernah naik kelas bisnis. Terus terang, saya belum mengalami. Tapi orang tua saya pernah mengalami, dan suatu saat pasti saya akan mengalami untuk naik kelas bisnis. Nah, sama tujuannya, sama pesawatnya, tapi tempat duduknya berbeda. Kenapa? Yang kelas bisnis itu lebih nyaman, betul? Kalau yang kelas biasa mungkin sempit-sempitan. Nah, kehidupan demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita mungkin sama menyembah Tuhan. Kita mungkin sama ini. Tapi kalau kita punya perspektif yang benar, punya cara pandang, understanding, and knowledge tentang kebenaran firman Tuhan, maka akan berbeda. Kita akan menikmati perjalanan hidup kita dengan nyaman, dengan bergairah. Nah, pas sampai yang kelas bisnis punya domain tertentu, yang kelas ekonomi juga punya domain tertentu. Ada sesuatu yang dikerjakan, pasti yang dilakukan itu berbeda. Nah, demikian juga kita. Kita mengikut Tuhan, kita punya tujuan yang sama. Itu apa? Our destiny for God. Our destiny is Christ. That is our destiny. Tapi kita punya domain yang dipercayakan Tuhan. Engkau menjadi seorang dokter, tetap engkau menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukannya pendeta, bukan jabatan, tapi apa? Hidup yang menjadi melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita mengenal Tuhan karena anugerah. Demikian juga kita bertemu dengan Bapa Rohani, itu anugerah. Karena banyak yang lebih dari saya, tapi saya dipilih. Dan dengan seizin Tuhan, bertemu dengan orang tua rohani yang menjadi pola untuk mendewasakan Kristus. Sehingga apa? Rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup saya. Amin. Orang bisa mengenal Tuhan dengan berbagai cara. Tapi untuk mengenal Bapa hanya melalui anaknya. Banyak cara untuk bisa mengenal Tuhan. Banyak cara bisa melakukan pengenalan Tuhan. Tapi untuk bisa mengenal Bapa hanya melalui anaknya. Yaitu apa? Melalui Kristus. Kita bisa mengenal Bapa kalau kita punya Roh Kristus. Kalau kita menyadari. Ingat, awareness ini bukan incidental. Awareness ini bukan kalau sewaktu-waktu kalau kita butuh, maka kita mencari Tuhan. Kalau kita butuh, kita menyadari bahwa ada Kristus dalam kita. No. Awareness ini adalah awareness permanen. Katakan awareness permanen. Kesadaran yang penuh, yang permanen. Yang tidak on off, tapi kesadaran penuh. Apapun kadang kita, dimanapun kita, apapun kita lakukan, kita harus punya awareness bahwa kita punya Kristus dalam hidup kita. Amin. Nah, tadi saya disingkap sedikit tentang covenant sama kontrak. Karena Dad sangat mengasihi saya, dibuka sedikit tentang covenant. Saya mengerti tentang covenant. Ada covenant dikatakan bahwa ada relationship sessional, ada relationship ada 3 hal relationship. Saya singgung sedikit tentang relationship. Dikatakan demikian. Ada 3 hal tentang relationship. 1 tentang relationship musiman atau seasonal relationship. Kenapa? Karena ada hubungan yang sesuai dengan kebutuhan atau dengan musimnya saja. Seperti halnya pada waktu SD, itu hubungan waktu SD, SMP atau SMA.
dan mungkin tidak berlanjut lagi setelah itu. Atau hubungan kita di satu pekerjaan, satu perusahaan, itu namanya hubungan seasonal atau hubungan sementara atau bersifat musiman. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa pada saat kita mengalami seasonal relationship, kita harus memakai kesempatan itu yang terbatas dalam kurun waktu tertentu, karena bisa jadi setiap orang yang dalamnya bisa menjadi connection untuk di masa depan kita akan datang. Oleh sebab itu kita harus menjadi garam dan terang. Dan juga kemungkinan juga orang yang kita hubungan dengan seasonal relationship ini akan menjadi membantu kita di masa yang akan datang. Tapi kita tidak boleh mengandalkan mereka. Karena apa? Karena kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua tentang destiny relationship yang lebih harus diperhatikan karena akan bersifat kekal. Karena destiny, karena tujuan, hubungan tujuan. Nah, saya punya orang tua rohani dan saya juga punya saudara sedestiny yang punya tujuan. Dan terlebih saya punya partner sedestiny, yaitu istri saya yang diikat dengan covenant. Nah, sebab itu covenant itu bukannya kontrak. Covenant itu tidak sama dengan kontrak. Karena covenant itu terlebih di dalam hal ini, covenant itu hanya dilakukan sekali, tidak on off. Jadi tidak ada alasan kita membreak suatu covenant. Pada saat kita sudah melakukan covenant, maka kita harus tetap mengikat. Bukannya berarti kita terikat, tapi pada saat kita mengikat, memberikan diri untuk kita terhubung, menjalin hubungan, maka kita akan mengalami destiny relationship. Itu Destiny Kristus akan mencapai tujuan sesuai dengan tujuan Kristus. Nah, awal relationship ini dimulai dari tangan Tuhan. Nah, sebab itu Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengambil. Bukan saya yang memilih untuk punya orang tua rohani dan didit mamtatin, tapi Tuhan yang memberikan izin, memberikan kepada saya. Dalam Yeremia 3, 14-16 dikatakan demikian, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Anak yang murtad ini bukan soal saya berpindah agama, karena pada waktu itu tidak ada agama. Dan Tuhan pun tidak beragama. Soal itu Yesus pun tidak beragama. Jadi jangan kita terlalu agamawi. Ingat, orang benar itu bukannya orang Kristen. Orang benar itu orang yang mengerti kehendak Tuhan. Itulah orang benar. Jadi jangan terperangkap dengan agama. Agama itu tidak menyelamatkan kita, tapi Kristus itulah menyelamatkan kita. Amin. Nah, dikatakan demikian bahwa kembalilah hai orang-orang Kembalilah hai orang-orang yang anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, dan aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Saya yakin dan saya percaya bahwa saya sudah ada dalam track yang benar dalam aliansi ini, sehingga saya tahu tujuan saya, destiny saya itu menuju Sion. Jadi karena bahwa aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dalam bahasa Inggrisnya, the shepherd will be feed you with the knowledge and understanding and the wisdom. Orang-orang yang mempunyai satu tujuan yang diambil Tuhan untuk tujuan yang sama selama kita berada di atas muka bumi. Sebab itu jangan pernah membangun hubungan yang tidak sama tujuannya, karena tidak akan membawa kita kemana-mana. Nah, terus yang ketiga covenant relationship. Di dalam destiny relationship perlu dikatakan menjadi covenant relationship. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sebuah hubungan yang dibangun oleh Tuhan dengan tujuan memiliki sebuah intimasi atau keintiman. Tidak ada kepentingan self lagi, tapi menjadi kepentingan bersama-sama. Nah, sebab itu kita perlu covenant. Dan saya masih belajar untuk bisa mengerti lagi tentang covenant lebih dalam lagi. Dan saya percaya saya akan bagikan tentang covenant ini, karena covenant itu bicara tentang covering, tentang pelindungan. Bukan kita menuhankan Bapa rohani, tapi melalui Bapa rohani kita punya covering. Melalui Bapa rohani kita menerima legacy tentang kebenaran firman Tuhan. Melalui Bapa rohani kita tidak perlu bersusah payah lagi. Kata saudara istri saya, tidak perlu bersusah payah lagi untuk
mencari tahu tentang firman sampai ngotot harus berpuasa dan sebagainya untuk bisa mengerti firman, tapi karena kita punya Bapa rohani yang sudah mengalami, yang sudah berkorban hidupnya untuk dibukakan, untuk membuka hatinya, membuka hidupnya, sehingga kita dengan mudah untuk menerima firman Tuhan yang disingkapkan. Itu saya mau katakan, kalau engkau belum menemui Bapa rohani atau engkau mempunyai cara pandang yang salah tentang Bapa rohani, hubungan Bapa dan anak, engkau berdoa, karena engkau perlu seorang master builder. Engkau perlu seseorang yang bisa membangun, yang bisa mengawasi kamu, yang bisa mengawasi, bisa mengajar, bisa mendidik, yang bisa mendewasakan manusia rohmu. Karena pada saat kita manusia roh kuat, maka kita akan be more than champion. Kita akan bisa lebih daripada pemenang. Amin. Saya mau berdoa untuk kalian semua, untuk kita semua. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang disingkapkan. Biar Bapa, setiap yang sudah mendengar langsung maupun secara ulangan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, terus kami dipimpin, kami diarahkan tentang bahwa hidup kami tujuannya adalah Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, sehingga rupa Kristus menjadi penuh dalam hidup kami Tuhan. Pada saat kami hidup penuh dengan firman, yang firman Kristus, maka otomatis iman kami menjadi kuat, pengharapan kami menjadi kuat, kasih kami menjadi kuat, sehingga rupa Kristus terjadi dalam hidup kami. Kami otomatis melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, mendengar firman Tuhan menjadi sangat mudah sekali. Karena pada saat kami memberikan hidup kami, tidak menjadi no more I, but Christ in us, the hope of glory. Biarlah Tuhan, untuk yang sakit Tuhan jamah, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah firman kesembuhan itu terjadi ke setiap anak-Mu Tuhan, yang sembuhkan. Untuk sakit pinggang, untuk sakit matanya, untuk sakit migrainnya, dalam nama Yesus. Untuk lemah tubuhnya, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dan juga untuk yang mengalami struggle dalam ekonomi Tuhan, biarlah mengalami breakthrough, mengalami suatu wisdom untuk menggunakan keuangan, untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih lagi, tanpa jerih payah, tapi karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Untuk segala hubungan yang retak, Tuhan satukan kembali, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak mungkin dipisahkan oleh apapun. Bahkan untuk hal-hal sepele pun tidak ada untuk alasan kita berpisah. Tapi dalam Tuhan semuanya sudah disatukan. Walaupun dalam hal yang salah, sebelumnya kita salah, belum mengenal kebenaran, tapi hal hubungan yang retak akan Tuhan pulihkan, dan bahkan lebih indah lagi, mendapatkan anggur yang baru yang lebih manis daripada sebelumnya. Biarlah kasih Tuhan, setia Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.